Setelah beberapa minggu terakhir saya bicara mengenai hukum-hukum Allah, Tuhan membukakan lagi lebih dalam mengenai hukum-hukum itu, dan saya percaya kita akan semakin dibekali tentang bagaimana hidup kita ini sebetulnya sudah ditentukan untuk sukses, untuk berhasil, untuk sembuh, selama kita mengerti bahwa kita berurusan dengan hukum dari kerajaan surga. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Oke, bertahun-tahun kita pelajari dan kita mengerti bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi saya percaya banyak yang belum clear termasuk saya, apa maksudnya tidak berada di bawah hukum Taurat. Ya, dan bahkan aliran-aliran grace, aliran-aliran yang menyatakan aliran grace juga pegang ini. Kita tidak di bawah hukum Taurat, tidak di bawah hukum Taurat. Nah, pagi ini saya ingin bicara lebih dalam mengenai hukum Taurat itu apa. Ya. Karena ternyata Bapak Ibu, setelah kita pelajari bahwa setiap ciptaan Allah itu di dalamnya ada hukum yang embedded. Embedded maksudnya sudah diinstal ya. Hukum itu diinstal nggak bisa dicabut. Nah, hukum itu disebut moral. Moral ini dibakukan oleh Allah bagi orang Israel dinamakan hukum Taurat. Jadi kalau moral ini dicabut, kita bukan manusia. Karena di moral itu diajarkan kita tidak boleh membunuh, kita harus punya hubungan dengan Allah, kita harus menghormati Allah, hormati orang tua, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh yang jelek-jelek. Bahkan ada di ahli filsafat dari Jerman, ya mungkin orang hukum tahu ini, namanya Immanuel Kant. Dia bilang hukum moral etika ini tidak boleh, tidak harus jalan. Karena kalau itu nggak jalan, kata Alkitab itu kita hewan. Pengkhotbah pasal 3 bilang, nasib manusia di bawah matahari, ya, di bawah matahari berarti tidak ada hubungan dengan Allah. Itu sama, tidak bedanya dengan nasib hewan. Saya kaget baca Alkitab seperti itu. Pengkhotbah pasal 3 bilang begitu. Jelas dikatakan, nasibnya sama dengan hewan. Hush, ngeri. Nah, rupanya yang membedakan karena ada hukum diinstal, namanya moral. Moral itu banyak, nanti saya akan masuk lagi lebih dalam. Ya. Untuk hewan dan tumbuhan mereka tidak perlu moral. Kalau mereka punya moral, mereka akan mati mungkin ya. Singa mau makan anak kambing, lalu bermoral. Kasihan gitu ya. Dia akan mati. Jadi kalau moral itu diinstal oleh Allah di dalam binatang, dia akan mati. Bunga bangkai juga kalau dia kalau ada binatang apapun masuk dimakan kan. Kalau dia bermoral dia nggak akan makan itu. Dia akan mati. Tapi manusia diinstal, oleh sebab itu moral itu tidak akan pernah bisa dicabut, tidak akan dicabut dari tubuh kita. Dalam filsafat hukum yang tertinggi adalah moral dan etika. Nah, saya lihat definisi dari moral itu. Salah satu tujuan moral adalah, saya bacakan supaya nggak salah ya. Secara umum tujuan moral itu adalah untuk mewujudkan harkat martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai. Tujuan moral itu adalah menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang. Jadi kalau itu dicabut, manusia nggak bermoral, itu nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak tanggung jawab, gitu ya. Itu termasuk aspek moral. Nah, kalau moral saja diturunkan, Tuhan Allah membakukan moral bagi bangsa Israel, ditulis dalam 10 commandment, 10 hukum Taurat. Ya. Tapi tidak bisa hanya 10 itu aja, harus didampingi. Misalnya, hormati orang tuamu. Terus kalau nggak hormat, kenapa? Jangan membunuh. Terus kalau membunuh, kenapa? Apa? Tidak ada tindakan apa-apa. Maka nggak ada artinya hukum moral etika itu. Ingat waktu Kain membunuh, apakah Tuhan suka Kain membunuh Habil? Tidak. Tapi apakah Tuhan bisa menghukum? Tidak, karena nggak ada aturannya. Ya, di ayatnya nggak bisa dibuka ya. Saya baca untuk kita semua, Roma 5:13. Sebab sebelum ada hukum Taurat, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. KUHP pasal berapa itu? Pasal 1. KUHAP.
Nggak ada aturannya, nggak ada hukuman. Tapi Tuhan nggak suka orang membunuh. Makanya waktu Kain membunuh Habil, tidak ada hukuman. Bahkan Kain bilang, kan Tuhan Allah bilang terkutuklah tanah. Kain bilang, aduh berat sekali hukumannya Tuhan katanya. Terus Allah bilang tidak, barang siapa yang mengganggu Kain akan kukasih tanda, barang siapa yang mengganggu akan kubalas 7 kali lipat. Wah happy kan? Nah kemudian ada keturunan Kain namanya Lameh. Lameh bilang begini sama istrinya, hai istriku, ada istrinya 2 namanya Ada dan Zila. Dia bilang, Ada dan Zila dengar, aku baru bunuh orang. Bangga bunuh orang saudara. Tapi dia kasih tahu alasannya, karena orang itu menghina aku. Aku matikan dia. Karena aku dipukul sampai babak belur. Jadi kalau kepada Kain dibalaskan 7 kali lipat, kepada Lameh, ini dia bilang, preman saat itu mungkin, dibalaskan 70 kali 7. Nah kan ngeri kalau moral kayak begini diperlakukan. Artinya dari moral itu, dia menerjemahkan sendiri nilai-nilainya. Makanya Allah turunkan, gak boleh begitu. Harus diterjemahkan dengan cara Allah. Yang membunuh harus dibunuh, yang berzina harus dibunuh. Semua yang mencuri, anak nakal pun harus dirajam. Itu hukum-hukum moral. Jadi kalau dibilang kita tidak di bawah hukum Taurat, dosa tidak berkuasa, itu bukan berarti yang 10 hukum Taurat ditiadakan. Tidak, saudara. Kita tidak lagi dirajam kalau kita berdosa. Ya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa hukum moral itu terinstall di dalam kita. Kita buka Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya, dibolak-balik hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat. Ayat 15, ini dia kuncinya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan atau membuktikan bahwa isi hukum Taurat 1, tertulis di dalam hati mereka, 2, suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi hukum moral itu sudah tertulis, terinstall di dalam pabrik manusia, di dalam janin, waktu dia masih jadi janin, itu sudah diinstal, nggak bisa dicabut. Hukum moral itu, makanya manusia semua ingin hidupnya baik. Kalau berbuat salah pun dia merasa bersalah, itu sudah terinstall. Tapi sayangnya di sini pertama terinstall di hati, kedua ada suara hati. Suara hati ini yang suka ngawur, saudara. Ini yang terjadi sama Lamek. Suara hati ini harus diatur oleh suara Tuhan. Makanya hati kita dikuduskan 1 kali untuk selamanya, supaya kita turut kepada suara Tuhan, bukan suara hati. Kalau suara hati, urusannya balas dendam, selalu begitu. Saya dulu penggemar film kungfu, tidak ada film kungfu yang bermoral. Semua yang anaknya dibunuh sama penjahat, nanti gede jadi jago silat, dibunuh lagi itu yang membunuh bapaknya. Enggak ada yang bermoral satupun. Tapi bisakah dia disalahkan? Tidak. Karena itulah suara hati manusia. Di beberapa daerah itu ada hukum adat, kalau mereka dihina, harga dirinya direndahkan, maka harus dituntut dengan nyawa. Di dalam Makassar ada berantem 1 sarung. Tahu berantem 1 sarung? Pernah dengar? Ya, kalau sudah terhina harga dirinya, masuk sarung dua-dua pegang badik sebenarnya. Baru bentuk-bentukan sampai siapa yang jatuh duluan. Di Madura ada carok. Atau di orang Batak ada nggak itu? Itu semua adalah produk suara hati. Semua produk suara hati. Nah suara hati inilah yang dirubah oleh Tuhan menjadi suara Tuhan, sehingga diturunkanlah hukum-hukum Taurat atau aturan-aturan yang berdasarkan 10 perintah ini. Nah pada waktu Tuhan Yesus datang, yang aturan inilah yang ditiadakan, bukan yang 10, saudara. Memang saya dulu pernah mengajarkan, ada di bawah impresi bahwa 10 termasuk Pak, karena hukum Taurat di mata Tuhan itu 1. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, apa yang dipisahkan Tuhan tidak boleh disatukan. Sebentar dulu, kalau kita cabut moral etika, kita nggak bermoral, saudara. Itu tidak mungkin dicabut, itu sudah nempel, embedded namanya. Nempel dari sononya. Ya, sehingga kita semua hidupnya punya moral. Nah suara hati ini yang berbahaya. Nah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus bilang begini. Matius pasal 5 ayat 17 maksud saya. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Ya, kata menggenapi di situ adalah dikembalikan kepada fungsinya. Apa sih fungsi hukum Taurat atau fungsi moral itu?
Untuk manusia bisa hidup optimum. Kita sudah belajar bahwa manusia, setiap ciptaan Allah diciptakan dalam hukum, kalau dia keluar, dia tidak akan optimum. Ikan diciptakan di air, supaya dia hidupnya optimum, beranak pinak di situ, bergaul di situ, punya arisan di situ sama teman-temannya. Kalau dikejar bahaya, lari sama-sama ya di air. Tapi kalau dia keluar dari otoritasnya, dia akan dimakan oleh hewan lain. Burung itu dibilang berterbanganlah di udara, kalau dia tidak mau terbang, dia tidak punya power. Karena semakin burung terbang, dia semakin punya power. Manusia mau terbang bisa, tapi dia harus ciptakan merekayasa alat untuk dia bisa terbang dan maintenance-nya mahal sekali. Tapi bisa karena manusia makhluk intelligence. Jadi setiap ciptaan Allah itu hidup di dalam hukum-hukum. Kita pun juga hidup dalam hukum. Salah satu hukumnya adalah, banyak hukumnya, misalnya di dalam tubuh kita tuh air 70%. Jangan sampai kurang dari 70%. 70 apa 80 saya lupa. Jangan sampai kurang. Kalau kita langgar itu, kita akan mengalami self-destruction. Harus makan. Ya, itu harus. Jadi itu hukum-hukum yang Allah ciptakan. Nah sekarang, hukum moral itu yang tertinggi, Tuhan Yesus bilang, aku bukan meniadakannya, aku akan mengembalikan kepada fungsinya, supaya manusia itu produktif, manusia itu punya sense, punya tanggung jawab, punya keinginan maju, tidak malas, itu salah satunya saudara ya. Tidak menerima aja hidup seperti itu, karena di dalam dirinya ada gambar dan rupa Allah. Nah itu yang Tuhan Yesus katakan. Bagaimana dengan Roma 8 ayat, saya baca ayat 3 dulu ya. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya, ayat 4, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah ayat ini saya harus baca dalam bahasa Inggrisnya. Tuntutan hukum Taurat dalam bahasa Inggris dikatakan the righteous requirement of the law. Jadi bukan tuntutan tetapi sesuatu, tujuan hukum Taurat adalah righteous atau hidup yang optimum, hidup yang sesuai diciptakan Allah, itu harus difulfill di dalam kita, yang hidup tidak menurut daging tetapi menurut roh. Dengan kata lain, program moral etika yang ditulis di dalam hati setiap manusia, asal dia manusia agama apapun itu punya itu ya, moral etika, itu hanya bisa dihandle oleh roh Allah sendiri. Tidak bisa oleh daging. Kalau oleh daging akan muncul yang disebut dengan suara hati. Nah, suara hati yang tidak terkontrol ini akan mengarahkan kepada perusakan. Itu sebabnya mengapa orang Farisi, orang Saduki itu bawaannya mau bunuh Yesus saja, mau bunuh Petrus, semua murid Tuhan mau dibunuh. Mengapa? Karena suara hati mereka bukan suara hati Roh Kudus. Sekalipun mereka punya hukum Taurat, tapi suaranya suara mereka bukan suara Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu menyelidiki hukum Taurat, kamu pikir dengan menyelidiki hukum Taurat kamu hidup. Bahkan kamu ingin membunuh aku. Kalau kamu keturunan Abraham, kamu tidak mungkin ingin membunuh aku. Karena Abraham tidak melakukan seperti itu. Kalau kita renungkan saudara, hukum Taurat itu nggak ada yang salah saudara. Bahkan Roma 7 ayat 12 mengatakan hukum Taurat itu tinggi, kudus dan benar. Yang salah itu kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, pengetahuan baik dan buruk, itu kata lain dari moral ya. Pengetahuan baik dan buruk kata lain dari moral. Ternyata saya googling, moral itu juga pengetahuan baik dan buruk. Itu yang membuat daging kita lemah. Sejak saat itu, kalau terjadi sesuatu yang berhubungan dengan moral, suara hati kita buru-buru bersuara dan cenderung negatif. Cenderung negatif. Makanya Tuhan katakan di Roma pasal 8 ini, yang bisa menghandle moral dan etika itu hanya roh. Seorang bapak rumah tangga, misalnya, dia ingin memenuhi kebutuhan anak istrinya, semuanya. Lalu, karena satu dan lain hal, ada kendala. Lalu dia merasa, kok aku tidak bisa melakukan sesuatu untuk keluargaku. Itu moral dan itu baik, saudara. Tapi kalau dihandle sama suara hati, dia langsung menilai, kemampuanku nggak ada, uangku nggak ada, misalnya kayak gitu ya. Nah itu yang bahaya saudara.
itu harus kembali kepada Kristus, tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Itu yang betul. Karena pada akhirnya Tuhan akan mengangkat orang-orang seperti ini, siapapun dia yang kembali kepada Tuhan, akan kembali memenuhi hidupnya tuntutan moral itu. The righteous of the law itu harus difulfill di dalam setiap kita. Anak-anak yang sekolah misalnya, katakanlah kurang pintar, enggak juara 1, 2, 3, ya harapan 13 mungkin. Harapan 13. Lalu mulai pikir, kalau aku begini caranya aku nyari kerja susah. Lalu bagaimana aku nanti sekolah, bagaimana hidupku ke depan. Itu moral, saudara. Ya. Pada saat itu anak-anak ini harus dia latih dari awal, dari kecil untuk lari kepada Tuhan. Tanya, Tuhan tolong aku Tuhan, aku tidak mampu. Maka Tuhan katakan, aku akan menolong engkau. Ya. Nah sekarang kita lihat, kenapa hukum Taurat itu harus masuk ke dalam, kenapa Tuhan harus memberikan hukum Taurat? Ya. Kita baca Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Atau dalam bahasa Inggrisnya, hukum Taurat masuk ke dalam dunia ini supaya pelanggaran semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, kita akan masuk ke inti pembicaraan kita. Kenapa Tuhan Yesus harus datang? Hukum Taurat itu ditambahkan, didefinisikan, diformulasikan oleh Allah sendiri, supaya manusia tahu bahwa dia itu salah, dia itu dosa, dan di mana dosa bertambah-tambah. Kenapa harus bertambah-tambah? Karena daging manusia itu lemah. Suara hatinya selalu against the law of God, selalu melawan hukum Allah. Nah supaya itu bertambah-tambah dan kasih karunia itu berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah adalah huper perisio. Dari kata huper ini adalah hyper, muncul istilah hyper. Ya, jadi kasih karunia itu harus hyper. Kalau tidak hyper itu bukan kasih karunia, itu agamawi. Jadi kalau ada orang bilang hati-hati dengan hyper grace, itu orang nggak baca Alkitab. Confirm, nggak ngerti. Karena grace itu harus hyper. Kalau tidak hyper itu bukan grace. Ya. Kemudian dengan kasih karunia berlimpah-limpah, maka dosa tidak berkuasa. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal oleh Yesus Kristus. Nah perhatikan saudara ya, manusia itu lemah. Ya. Kitab Ibrani pasal 8 bilang begini, Allah menemukan kesalahan di dalam sistem hukum Taurat dan manusia. Ya. Ada kesalahan, apa yang salah? Manusia, hukum Taurat nggak pernah salah. Manusia lemah karena dihandle oleh daging. Kapan itu? Terjadinya di Taman Eden, pada waktu Adam dan Hawa jatuh. Sejak saat itu suara hatinya selalu jahat. Kejadian pasal 6, Tuhan, 6. Ya, 6 atau 11 saya lupa ya. Kecenderungan manusia selalu jahat. Jadi suara hatinya terus semakin jahat, akhirnya Tuhan putuskan, udah dimatikan aja lah manusia ini. Dimatiin tinggal Nuh seorang diri. Ngeri ya kalau Tuhan sudah menghukum. Dimatikan saja manusia, tinggal Nuh sendiri, lalu Nuh dan keturunanlah menjadi sumber dari manusia di bumi ini. Nah sekarang Tuhan Yesus Tuhan Allah punya penyelesaian, yaitu diberikan hukum Taurat. Lalu Tuhan Allah katakan kepada Musa, ini adalah hidupmu, turuti. Ya, turuti. Nanti digenapi, difulfill atau dikembalikan betul-betul hukum Taurat itu di dalam Yesus. Makanya Yesus datang, Yohanes 1 ayat 17 katakan, Yesus datang membawa kasih karunia dan kebenaran. Ya, Yesus datang membawa kasih karunia dan kebenaran supaya daging kita yang penuh dengan dosa, suara hati kita yang cenderung salah, itu dikalahkan oleh dua hal ini. Tapi kecenderungan dosa dalam daging tetap ada. Ya. Dia datang dengan kasih karunia, dengan kebenaran, satu lagi dia dengan belas kasihan, mercy. Ya. Apa yang Yesus lakukan adalah dia mati di kayu salib, supaya dia bisa masuk. Jadi dia datang bukan hanya datang sebagai tamu, datang sebagai owner dari tubuh kita. Bagi yang percaya, dia akan masuk, tubuh kita, roh kita dimatikan, dia tinggal di dalam kita, grace, truth, dan satu lagi mercy. Kita buka Mazmur pasal 89. Nanti saya akan kasih contoh yang Tuhan tulis di Alkitab, bagaimana Yesus menyelesaikan masalah. Masalah moral diselesaikan dengan
Tuhan Yesus yang sekarang tinggal di dalam kita. Mazmur 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan righteousness and justice are the foundation of your throne. Keadilan dan hukum atau righteousness dan justice adalah natural Allah. Jadi kita dibenarkan, kita dibuat menjadi righteousness-nya Allah, supaya Allah bisa tinggal di dalam kita. Ya, karena keadilan atau righteousness itu adalah natural Allah. Supaya Allah bisa tinggal di dalam kita, maka kita harus dimatikan, dibuat menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru ini disebut righteousness. Lalu kita yang adalah ciptaan baru harus berkata-kata kebenaran. Nah, perkataan kebenaran ini disebut truth. Jadi truth, righteousness diterjemahkan kebenaran juga. Tapi yang satu adalah natural, yang satu perkataan. Kemudian tingkah laku kita juga harus sesuai dengan natural kita. Itu disebut just. Hukum Taurat itu benar. Tuhan Yesus adalah orang benar. Itu tidak dipakai istilah truth atau righteousness, tapi dipakai istilah just, J-U-S-T, just, orang benar. Ya. Righteousness dan justice adalah habitat Allah. Kemudian di situ ada kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Mercy, bahasa Inggrisnya mercy and truth go before your face. Ya, mercy and truth. Jadi komplit sekarang, ada truth, ada mercy. Yohanes 1 ayat 17 ada grace. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya. Ada satu insiden di mana terjadi peristiwa immoral, kemudian Tuhan Yesus hadir di dalam insiden itu, dan kita lihat bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Karena Tuhan Yesus hakim agung, maka cara dia menyelesaikan masalah itu bisa dipakai oleh anak-anaknya, termasuk kita yang hidup di abad 20, untuk menyelesaikan masalah yang sama. Dalam ilmu hukum disebut jurisprudensi. Gitu ya, sok-sokan hukum Pak JB. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, bisa kita lakukan. Karena dia hakim agung, dia sudah tetapkan. Oh, kapan Tuhan Yesus menetapkan bahwa apa yang dia lakukan bisa kita lakukan? Yohanes katakan, kalau kau mengasihi aku, engkau akan melakukan apapun yang aku lakukan. Ya, orang hukum bilang jurisprudensi. Gak tahu di kerajaan surga benar atau enggak, itu ada istilah jurisprudensi atau tidak. Tapi konsepnya sama. Ya, kita lebih powerful. Kalau di hukum ini yang menentukan Mahkamah Agung, kalau di kerajaan surga yang menentukan Hakim Agung. Setuju ya? Kasus itu terjadi di Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saya baca secara cepat. Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar. Ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Wah, ini tantangan dan jebakan Batman ini ya. Dia bawa hukum, dia bawa terdakwa. Udah menurut kita udah nggak ada jalan lain, dia rajam aja. Hukumnya jelas kok, ya kan? Hukumnya jelas. Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia, ayat 6, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis jarinya di tangan. Jadi ini kalau diproses secara hukum, saudara ya, yang perempuan itu kena hukuman, dirajam, yang membawa juga kena karena melanggar etika juga. Tujuannya sudah salah. Kalau di perjanjian lama, tujuannya jelas, menghilangkan yang jahat dari antara kamu. Pernah baca itu? Demikianlah kau harus lakukan hukum ini supaya engkau menghilangkan yang jahat daripadaku. Kalau ini tujuannya apa? Supaya mereka bisa menjebak Yesus. Jadi harusnya dua-dua kena, yang membawa kena, yang dibawa kena. Ngeri kalau bermain-main sama hukum. Ayat 7. Dan ketika mereka meneruskan beritanya kepadanya, ia pun bangkit dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama-tama melempar batu kepada perempuan. Ini jawaban Hakim Agung aneh, saudara ya. Ini jawaban seperti apa seperti ini? Ini nggak ada di hukum Taurat, saudara. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah kamu melemparkan batu yang pertama. Kalau kita baca, kalau saudara baca kitab yang ada, yang teks gini di bawahnya itu ada referensi.
Ya, kita bisa lihat dari mana ayat itu diambil, dari Ulangan pasal 22 dan Imamat pasal 20. Tidak ada kalimat itu, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melemparkan batu, itu nggak ada. Langsung lempar batu, seluruh rakyat melempari batu. Jadi ini menurut kita sudah melanggar hukum Taurat, Tuhan Yesus melanggar. Ya. Lalu ia di keep in mind dulu melanggar ya, nanti akan dikoreksi oleh Tuhan sendiri di ayat berikutnya. Tapi setuju ya Tuhan Yesus melanggar, ya nggak ada di hukum Taurat kok. Lalu ia membungkuk pula menulis. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri, dan perempuan itu tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri, berkata kepada dia, hai perempuan, di manakah mereka, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Pelanggaran kedua. Ya. Kemudian ayat 12, maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lalu orang Farisi berkata kepada mereka, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku benar, sebab aku tahu dari mana aku datang. Dari mana dia datang? Dari tahta Allah, righteousness dan justice, di mana di situ ada mercy and truth, dan dia membawa grace. Grace itu mengajarkan truth. Jadi kalau mungkin lagi tepat di Mazmur 89 kita tambahkan mercy, truth, and grace. Karena media pengajaran truth, kebenaran kepada manusia itu disebut grace, hidup di dalam kasih karunia. Ya. Tapi kamu tidak tahu dari mana aku datang, kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama-sama dengan dia yang mengutus aku. Nah ini yang menyalahkan perkataan saya tadi. Kalau saya menghakimi peristiwa Tuhan Yesus itu dari bawah, maka benar saya bilang, Tuhan kau melanggar sudah 2 poin. Yang pertama, yang disuruh lempar itu kenapa orang yang tidak berdosa? Kau kan tahu nggak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Kenapa tiba-tiba dibikin syarat lagi, ditambahkan lagi syarat ke dalam hukum Taurat? Kan nggak ada. Yang kedua, kenapa kau bilang, aku pun tidak menghukum kau? 2 kali saya menyalahkan dia, lalu dia katakan, kamu tidak tahu dari mana aku datang. Aku datang dari tahta Allah. Ada grace, ada mercy, ada truth. Lalu apa hubungannya? Nah, kita buka Yakobus pasal 2 ayat 13. Yakobus pasal 2 ayat 13. Ini bicara tentang hukum Taurat di ayat sebelumnya. Lalu ayat 13 bilang begini. Kalau kita menghakimi ya, penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kalimat terakhir ini baik sekali. Ada King James nggak di situ? Kalau ada King James, coba di switch ke King James. Kalau di New King James dikatakan mercy triumphs over judgment. Mungkin King James bilang mercy rejoice over judgment. Oh iya, ini King James pasti ya. Mercy rejoice over judgment. Ya. Jadi pengadilan dari tahta Allah itu mengadili suara hati kita yang cenderung error. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, waktu Tuhan Yesus disangkal, Tuhan kesaksian itu nggak benar. Witnessmu itu tidak benar. Tuhan Yesus bilang, kamu nggak tahu dari mana aku datang. Witnessku itu selalu benar. Nah, ayat terakhir kita buka Mazmur 19 ayat berapa itu? Saya buka dulu. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah ini dia ya. Taurat Tuhan sempurna. Jadi tidak pernah Taurat Tuhan tidak sempurna. Lalu di situ ada kata peraturan Tuhan itu teguh. Dalam bahasa Inggrisnya the testimony of the Lord is sure. Testimony atau witness. Saya nggak tahu di King James mungkin pakai witness atau apa. Tapi New King James pakai testimony. Making wise the simple. Membuat orang yang simple, yang pikirannya simple, itu menjadi bijak. Testimony. Tadi Tuhan Yesus bilang, kesaksianku itu benar.
karena aku datang. Kamu tidak tahu dari mana aku datang, kesaksianku benar. Dan kesaksianku itu akan membuat orang yang simple, yang pikirannya simple, itu menjadi bijak. Nah sekarang bagaimana aplikasinya di dalam kita? Dan sekali lagi, moral itu tidak akan pernah dicabut dari kita. Setiap kita itu ditulis moral. Ya, tertulis dalam hati kita, mau agama apapun. Tetapi, saudara, suara hati ini yang berbahaya. Dia akan menghakimi dengan caranya sendiri. Dan cenderung mau menangnya sendiri dan merugikan orang lain. Dari mana kita tahu? Ingat kasus Lamek. Mungkin kita akan ketemulah kasus sehari-hari, bagaimana orang yang punya etika pun kadang-kadang bertindak egois. Ya. Nah sekarang praktisnya saudara, pada saat kita punya masalah di dalam finansial, dalam penyakit, maka moral kita cenderung mengatakan, ya sudahlah aku sudah begini, udah gagal aku. Itu suara hati. Saudara. Pernah dengar orang tua ngomel, biasanya ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu biasanya. Kalau lihat tiba-tiba ditemukan anaknya nakal itu ya, nyimpen narkoba atau nyimpen film porno. Dia bukannya menasehati malah nangis, sudah gagal aku mendidik anak, aduh mati aja lah, aku pernah dengar gitu. Sudah gagal aku mendidik anak, sudah salah aku. Gak ada lagi gunanya aku hidup, itu suara hati. Harusnya gimana sih? Datang kepada Tuhan, karena Tuhan punya truth, dia punya belas kasihan, dan dia punya apa lagi tadi? Mercy, truth, grace. Sama seperti wanita yang kedapatan berzina ini, yang ditarik oleh orang Farisi dan Saduki. Dia tidak datang kepada Tuhan Yesus, tapi dia disorongkan, kata orang Medan, ke Tuhan Yesus. Disorongkan begitu, beruntung dia. Coba kalau dia lari. Pada waktu dia datang, dia sudah pasrah. Pada waktu yang menuduh dia bilang, Tuhan, orang hukum Musa bilang dia harus dirajam. Dia pasrah. Gitu kan? Dan Tuhan menetapkan hukumannya adalah mercy, belas kasihan. Berkali-kali kalau kita baca, saudara tinggal buka di Android, ketik compassion, belas kasihan. Selalu ujung-ujungnya menguntungkan kita orang yang percaya kepada itu. Maka tergeraklah dia oleh compassion, maka tergeraklah dia oleh belas kasihan. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus berkata begini, aku tidak pernah tergerak oleh siapapun kecuali Bapa yang menggerakkan aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Bapa menggerakkan aku. Terus dia bilang begini, maka tergeraklah Tuhan Yesus oleh compassion. Berarti compassion itu siapa? Allah. Jadi ketika kita ada masalah yang berhubungan dengan moral, kita ingin mencapai sesuatu sebagai rasa tanggung jawab kita, entah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, anak-anak dengar dalam studi juga harus begitu. Kok rasanya aku gagal terus? Itu berhubungan dengan moral. Datang kepada Tuhan karena the God of compassion itu siap memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana caranya? Dengan perkataan truth. Itu sebabnya suara hati harus didiamkan. Kalau suara hati ini ngomong terus, itu suara hati akan merusak rencana Allah. Ya, ingat lagi tadi buka ayatnya di Roma pasal berapa itu dibilang bahwa hukum Taurat itu tertulis dalam hati mereka, orang yang tidak mengerti hukum Taurat, dan suara hati mereka sudah tertulis, suara hati mereka ikut berbicara melawan, dan bahasa Inggrisnya bagus, sebentar saya buka dulu ya bahasa Inggris. Roma pasal 2. Karena itu sangat sehari-hari sekali bahasanya ini. Roma pasal 2 bilang begini. Dan bersaksi pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ya, menuduh itu adalah accusing dan excusing. Accusing dan excusing. Suara hati itu ya. Menuduh lalu excuse kalau ada salah. Gak apa-apalah. Namanya orang hidup zaman sekarang biasalah itu. Gak ada istilah itu saudara. Kalau tidak tercapai apa janji Tuhan dalam hidup kita, jangan bilang, gak apa-apa itu. Namanya juga manusia. Enggak saudara ya. Kalau belum tercapai apa janji Tuhan dalam hidup kita, tutup mulut, dengar firman, ucapkan terus. Jadi tidak ada excuse. Dalam dunia pekerjaan, sifat excuse itu dibenci oleh bos. Saya kalau lihat anak buah saya dulu kerja, banyak excuse-nya. Minta izin, terus salah, ya namanya juga gini Pak, maklum Pak, kebanyakan excuse, maka saya bilang, excuse me, kamu minggir sebentar, kamu gak usah kerja lagi, duduk diam jadi meja. Terlalu banyak excuse, anak Tuhan gak boleh. Jadi bisa disimpulkan gini, responsible kita adalah
firman Tuhan. Responsibility kita adalah firman. Jadi ketika kita berhubungan dengan masalah moral, maka responsibility kita adalah kepada firman Tuhan. Untuk apa firman Tuhan? Mendiamkan suara hati. Nah ini ayat terakhir dari yang paling terakhir, sambil pemain musik boleh maju ke depan. 1 Yohanes 3. Datanglah kepada kasih karunia Tuhan, datanglah kepada tahta Allah untuk mendapatkan mercy dan find grace. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Ya, clear ya ayatnya ya. Kalau hati kita tidak menuduh, bagaimana hati kita menuduh? Suara hatinya nyerocos terus. Roma pasal 2 bilang suara hati. Suara hati itu kelihatannya bagus ya. Makanya dia bilang pakai hati nurani, pakai hati nurani. Itu sebetulnya degradasi dari manusia lama, manusia spiritual kita. Karena semua agama bilangnya pakai hati nurani. Bagaimana mungkin kita sama dengan agama lain? Kita nggak sama, saudara. Jadi kalau semua agama bilang pakai hati nurani, kita cek dulu. Ya. Karena sekali suara hati bersuara itu cenderung negatif. Sekali dia menuduh kita, kita tidak akan punya keberanian percaya. Tapi kalau dia tidak menuduh, kita diamkan, biar suara Allah yang berbicara, kita akan mendapatkan mercy and find grace. Kemudian apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Amin. Apa saja yang kita minta, jangan didegradasi. Apa saja yang kita minta, kita dapatkan. Kita butuh sabar saja. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tidak di bawah hukum Taurat, dosa tidak menguasai kita, tuntutan moral, the righteousness of the law tidak lagi menguasai kita, tapi kita dikuasai oleh mercy, truth, and grace.